Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Obat ati, tombok ati, masya Allah. Saya juga ingin berobat ini Bu Ida. Ini saya terkesan sama Bu Ida tadi, suara wanita adalah aurat. Kalau Bu Ida menempatkan pada tidak aurat, tapi di sini ada yang lebih cenderung ini suara wanita aurat. Tapi bagaimana penerapannya itu juga bermacam-macam. Yang saya mau tanyakan begini Bu Ida, kalau di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Imran itu dari nasabnya Maryam bin Imran itu kok nasabnya itu nasab yang suara wanita itu aurat. Bagaimana dia itu bisa berdakwah dengan sangat-sangat sempurna, karena itu tertulis di dalam Al-Quran itu tanpa suara itu adalah aurat, tetapi itu membimbing yang kita juga kalau bisa untuk menirunya. Itu saya, karena ini Maryam bin Imran itu benar-benar beliau itu berdakwah itu tanpa dengan suara, menerapkan suara itu aurat. Itu menurut pendapat Bu Ida Bahrun gimana? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan Al-Quran wajib dibaca. Ini narasi pribadi atau dasar hukumnya ada? Itu yang saya tanyakan itu. Karena wajib itu ada kafarahnya, ada konsekuensi. Nah, hati-hati atau menempatkan hukum. Sebagaimana khairukum man sami'al Qur'an wa 'allamahu al-bayan. Itu saja. Khairukum itu sebaik-baik, tidak ditekankan wajib, karena masih banyak sekali umat kita itu buta huruf baca Al-Quran. Baca saja belum bisa, apalagi terjemahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Padala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini memang bagus sekali, semuanya orang tertarik. Tombol hati berarti berpesan bahwa orang-orang Islam itu hatinya sakit. Kalau ditambahi dengan 5 itu menjadi 10. Pertanyaannya adalah, ini dari mana? Dari Rasul atau tidak? 1. Yang kedua, kalau ditambahi 2 kok ya rumari. 3, mengapa kok hanya 5? Kok tidak 6, tombol hati 6? Karena baca hadis itu juga penting. Kalau baca Quran tidak ngerti hadis adalah penterjemah Quran. Kok mengumum? Kok tidak 7? Amal soleh tak juga diberikan tombol. Jadi ketika kok 5 itu dari mana, saya kan belum tahu. Hanya orang kebanyakan tertarik karena lagunya oleh MHM itu bagus sekali. Ini seperti di Kristen. Ada lagu yang seperti ini, yang lagunya Malam Putus itu. Malam Putus itu lagunya bagus sekali, tapi bukan datang dari Yesus, bukan datang dari Isa. Sehingga banyak orang terperangkap dengan lagu, hingga tidak mengerti asbabul nuzulnya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya masih ingat. Pertama, pertanyaan dari Mutia. Tadi kaitannya dengan tanpa suara. Beliau berharap juga hendaknya bisa mengikuti tersebut. Dakwah tanpa suara. Kalau zaman itu dimungkinkan masih bisa, ya. Dimungkinkan masih bisa. Apalagi masyarakatnya, termasuk mungkin masyarakat saat itu yang wanita aja menunjukkan diri nggak boleh. Serba harus dibedakan. Yaitu dakwahnya mungkin masih bisa, tetapi mungkin tidak bisa maksimal, atau dakwahnya ya kalau tidak ngomong gimana ya,
Tapi ya mungkin bisa saja dilakukan, tetapi dalam hal tertentu bisa dakwah tanpa suara atau khusus dengan wanita. Kalau dakwah dengan wanita, semua wanita mungkin bisa saja ya, kelompok wanita. Namun kalau zaman sekarang seseorang apabila berdakwah, apalagi terkait dengan profesinya sebagai seorang guru dia harus berdakwah. Kalau tanpa suara bagaimana? Dan yang jelas itu sangat kesulitan. Anaknya Dewi Zul itu S3 tanpa bisa bicara itu juga cukup sulit, tapi prosesnya lama sekali dan itu sesuatu yang lebih. Nah, ibu dan bapak, monggo kalau seseorang aku mantap pokoknya dakwah, aku nggak akan bersuara kemana-mana. Aku sebagai wanita, aku mengikuti yang aurat itu suara wanita itu aurat. Silakan, nggak apa-apa. Semua berhak menentukan pilihan masing-masing. Tetapi kalau nggak, aku ingin Bismillah ini saya tidak aurat. Saya juga menanyakan beberapa pakar. Ibu, selama ibu berniat baik, apalagi ingin mendakwahkan agama Allah, baik itu lewat dakwah biasa atau lewat lagu-lagu, niati karena itu untuk Allah, untuk agama Allah, itu nggak masalah. Begitu. Dan kelihatannya pakar-pakar itu banyak pakar yang menyatakan membolehkan, gitu. Termasuk yang saya katakan tadi, pakar Muhammadiyah itu kan juga selalu melantunkan lagu-lagu di dalam kegiatan perjuangan mereka. Ya dalmatan itu atau sang surya telah bersinar dan seterusnya. Begitu, monggo silakan kalau masih begitu bisa. Kalau saya kalau tidak ngomong tidak jelas, kadang-kadang kurang mudeng teman-teman yang saya ajak apa itu dakwah tadi, seperti yang saya katakan tadi dengan tunanetra, mereka kan merem, orang ngerti jangan dengan ngomong gini ya Pak, surga itu gini dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan, apa wajib moco makna Quran? Quran aja hendaklah ya, ada hendaklah bukan wajib. Ibu dan bapak itu Iqra, bacalah. Baca itu kan memaknainya macam-macam, ada yang macam-macam, bacalah. Tapi pakai logika, baca yang ngerti isinya. Kalau orang Arab nggak masalah, ngerti mudeng isinya. Tapi kita nggak ngerti isinya, kok tidak ingin tahu isinya. Itu harus koreksi. Terus hukumnya bagaimana? Apakah itu wajib atau tidak? Itu diri masing-masing. Silakan masing-masing. Kalau saya ini mewajibkan karena harus tahu isinya. Tapi kalau yang lain yang sesuai dengan tingkatan ilmunya memang di Quran dan lain sebagainya, itu tingkatan wajibnya kelihatannya tidak memungkinkan ya. Bisanya bagaimana? Namun ketika ibu Quran harus, kalau saya merasa mewajibkan diri bahwa itu pedoman hidup yang harus dilaksanakan. Ngaten Pak, nanti monggo bisa diskusi dengan lebih pakar-pakar yang lain. Terus Pak Tukiman tadi menyatakan kok hanya 5 gitu ya. Itu saya mengatakan di awal, tombok hati atau sebenarnya sesuatu atau tindakan-tindakan yang mendekatkan diri pada Allah itu tidak hanya 5, bisa 10, bisa berapa. 2 aja juga 2 juga. Ini 5 Pak. 5 itu salah satu ya. Salah satu hal sekelompok hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi sebagian dari beberapa yang banyak itu sebagian itu. Dan ini memang juga supaya itu niat saya supaya lagu itu orang dinyanyikan tok. Ayo digali isinya, itu maknanya itu apa? Maknanya apa kamu dinyanyikan tok? Sebenarnya gimana? Aplikasinya di dalam kehidupan apa? Ternyata itu semua ada, Quran hadisnya ada dari lagu-lagu itu. Dan kita juga menghormati orang-orang yang mencipta lagu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Nonton Pak, itu katanya pertanyaan gitu ya Pak ya tadi.
Pak itu tadi Pak Tek ya. Kenapa itu? Karena itu hanya kebetulan sebagian dari. tadi pertanyaan apa? Kenapa tuh? Kenapa ada 5? Yang panjenengan tadi tanya apa? Sudah Pak, sudah terjawab. Ini wajib itu narasi pendapat pribadi atau ada dasar hukumnya gitu. Al-Quran hadisnya mana? Kalau Al-Quran wajib membaca terjemahan. Iya. Memahami isinya ya. Kok Iqra bacalah tadi, kalau saya dasarnya Iqra bacalah itu. Kalau pakai logika mau Quran orang mudeng isine itu bagaimana kita bisa menerapkan. Jadi karena kita nggak ngerti bahasa Arab, ya mau artinya gitu ya. Kalau pintar bahasa Arab udah ngajes, maka ulama-ulama dulu walaupun dewan jos atau setiap hari khatam, tapi karena mudeng artinya iya semakin dekat. Kalau kita kan banyak yang nggak ngerti bahasa Arab. Oleh karena itu perlu ada bantuan dengan terjemah itu kita baca. Maka kan jadi makanya bisa diperpanjang. Mohon maaf. Ya, monggo Bapak dikuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida Bahrul dan Bu Ati pada pagi hari ini mengisi acara selingan. Ya, kita semua sambil belajar ya. Semua belajar. Yang ceramah pun belum tentu semua tahu, termasuk saya. Semua manusia itu penuh dengan kekurangan. Jadi mau tidak mau, puas tidak puas ya sudah dipuaskan ya. Cuman saya sampaikan di sini dalil tombok anti itu bukan Quran, bukan hadis, tapi adalah pendapat dari abad ketiga Hijriah ya, yang dibuat oleh Ibrahim Al-Kawas ya, yang ditulis dalam kitab Al-Askar An-Nawawi. Doa qalbu khamsa 5 ya maksudnya ya. Yang pertama qiraatul Quran at-tadabbur ya. Yang kedua qira'ul batin puasa maksudnya ya. Wa qiyamul sholat malam, kemudian wa tadarruan inda sahur, doa di saat sahur. Nah yang terakhir wa majlisi sholihin seperti kita ini, majelis sholihin ini. Ini 5 ini bukan karya yang dianggap karya Wali Songo, bukan. Wali Songo itu mengubah karya Ibrahim Al-Kawas ya. Jadi hanya 5, jadi bukan Quran, hadis. Memang bertasbih itu di Quran banyak, di hadis banyak, tapi yang menuju 5 ini hanya dari Ibrahim Al-Kawas ini ya. Maka diubah oleh apa itu ini tombak digubah Sunan Bonang yang tadi dinyanyikan oleh Yuda, ini digubah oleh Sunan Bonang, bukan dari Sunan Bonang tapi dari Ibrahim Al-Kawas ya. Demikian, mau tidak mau kita akhiri. Untuk yang offline terima kasih, untuk ditutup silahkan, dan saya teruskan izin untuk dengan yang online. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis Sabtu subuh yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita masih dapat mendapatkan tempat iman dan Islam, dapat mendatangi suatu majelis ilmu salah satu teman-teman surga, dan barusan kita dengarkan tausiah yang dibawakan oleh tausiah selingan oleh Ibu Hajah Ida, dan dengan bimbingan Bapak Umar Asidik, kita kesankan dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifalah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.